yaitu tidak boleh bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Kalau wanita di sana dan laki-laki di sana itu tidak bersalaman, kan? Tidak bersalaman, tidak berjabat tangan. Dan ini, wow, ini sangat menarik, kan? Karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini saya mendapatkan sebuah link video yang katanya ada beberapa perkara yang harus ditiru oleh warga negara Indonesia, ditiru atau dicontoh, kan, oleh warga negara Indonesia. Nah, ini yang membuatkan saya penasaran, geng. Perkara apakah itu yang perlu atau yang harus ditiru oleh warga negara Indonesia? Saya jadi penasaran sekali, geng. Ini yang membuat saya bergairah, geng. Mungkin kalau mungkin hal-hal yang baik atau positif itu wajar sekali kita tiru, ya, geng. Tetapi tanpa membuang waktu lagi, mari kita saksikan dulu videonya seperti apa, ya, geng. Mari kita saksikan sama-sama. Pengalaman dan kesan positif tentang kehidupan di Malaysia. Malaysia adalah negara yang memiliki banyak hal yang patut dihargai dan dijadikan contoh, terutama dalam aspek kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah video, seorang kakak dari Indonesia yang telah tinggal di Malaysia selama beberapa bulan berbagi pengalamannya mengenai beberapa aspek kehidupan di sana yang sangat ia hormati. Berikut adalah beberapa poin yang menarik dari pengalamannya. Pertama, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya merupakan hal yang sangat dihargai di Malaysia. Bahkan anak-anak kecil pun sudah diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat setempat juga selalu bersih dan terawat dengan baik. Kebiasaan ini menunjukkan tingkat disiplin dan kesadaran lingkungan yang tinggi di kalangan. Sebentar, geng. Ini apa yang dikatakan oleh abangnya ini atau mbaknya ini, ya, geng. Sorry, mbaknya ini, geng. Kalau membuang sampah sembarangan itu, geng, itu sangat-sangat merusak. Sangat-sangat merusak. Bukan merusak lingkungan lagi, juga merusak pandangan kita, geng. Kita sering melihat di Malaysia ini, geng, maupun itu dari anak kecil maupun orang dewasa, kita lihat saja suasananya itu seperti di taman maupun di rumah itu sangat-sangat bersih, geng. Sangat-sangat bersih, ternyata diajarkan sejak dini lagi seperti ini, geng. Apa yang dikatakan oleh mbak ini, geng. Dan ini saya sangat setuju, geng. Ini sangat setuju. Serius. Masyarakat Malaysia. Sejak dini, anak-anak diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Kedua, dalam aspek hubungan antar jenis kelamin, terdapat norma yang sangat dihormati, yaitu tidak boleh bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Hal ini diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk dalam transaksi jual-beli, di mana kasir tidak menyerahkan uang kembalian langsung ke tangan pembeli lawan jenis, melainkan meletakkannya di meja. Norma ini menunjukkan tingkat penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang kuat di Malaysia. Ketiga, masyarakat Malaysia sangat sadar akan penggunaan plastik yang berlebihan. Banyak orang tua yang lebih memilih untuk tidak mengambil kantong plastik saat berbelanja, jika mereka bisa membawa barang belanjaan mereka tanpa plastik. Kesadaran ini membantu mengurangi penggunaan plastik dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Keempat, masyarakat Malaysia sangat menghormati etika pergaulan. Misalnya, tidak diperbolehkan berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi atau dalam perjalanan, kecuali ada orang lain yang menemani. Norma ini menunjukkan tingkat kesadaran sosial yang tinggi dan keinginan untuk menjaga reputasi serta etika pergaulan yang baik. Pengalaman lain yang dibagikan oleh... Sebentar, semua yang suruh kita tiru, geng, dicontohi, geng, semuanya ini ada di dalam, seperti di dalam agama, ya, geng, seperti dilarang berdoa di tempat yang sepi, dan itu juga dilarang dalam agama, geng. Dan juga tadi yang di tengah-tengah video, geng, orang Malaysia itu kalau bukan muhrim itu tidak bersalaman, dan itu saya setuju, geng, untuk kita tiru karena itu sangat-sangat baik. Dan juga saya pernah juga mendengar dari teman-teman kita yang pernah pergi ke sana, kalau wanita di sana dan laki-laki di sana itu tidak bersalaman, geng. Tidak bersalaman, tidak berjabat tangan. Dan ini, wow, ini sangat menarik, geng, karena ini hal yang baik. Ya, kita wajar contohi, geng. Kita wajar tiru jika hal baik itu, geng, dan itu sangat-sangat positif. Wow, ini keren, geng. Oke, sorry, geng, sorry. Kakak ini adalah mengenai keramahan dan kedisiplinan dalam berkendara di Malaysia.
Dia menyebutkan bahwa selama dia belajar mengemudi di Malaysia, dia banyak belajar dari perilaku pengemudi setempat yang cenderung disiplin dan menghormati aturan lalu lintas. Selain itu, dalam perjalanan dari Medan ke Kuala Lumpur, meskipun menghadapi penundaan penerbangan yang cukup lama, dia tetap merasakan kenyamanan berkat fasilitas yang disediakan di bandara. Misalnya, dia menghabiskan waktu menunggu di lounge yang nyaman dengan berbagai fasilitas seperti makanan, minuman, dan tempat istirahat yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dan fasilitas umum di Malaysia cukup memadai dan memperhatikan kenyamanan pengguna jasa. Secara keseluruhan, pengalaman ini menunjukkan banyak aspek positif dari kehidupan di Malaysia yang bisa dijadikan contoh, terutama dalam hal kebersihan, penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya, kesadaran lingkungan, dan kedisiplinan. Hal-hal tersebut mencerminkan karakter masyarakat Malaysia yang patut dihargai dan diikuti oleh masyarakat di negara lain. Video ini dipertontonkan dengan menggunakan bahasa Melayu dialek Indonesia. Yes. Itu geng, tadi ada beberapa hal yang perlu atau yang harus kita tiru dari Malaysia ya geng, untuk warga kita. Dan itu juga judulnya juga seperti itu ya geng. Dan tadi saya sangat setuju geng. Dari awalnya itu juga saya sangat setuju seperti apa tadi ya, membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan, itu saya juga sangat setuju geng. Itu juga perlu kita tiru, perlu kita contohi, karena yang saya lihat di Malaysia ini, dari rumah saja, dari rumah ke taman ya geng, itu sangat-sangat bersih geng. Apalagi jalan rayanya itu sangat-sangat bersih. Itu tidak mungkin kebersihan itu dibawa oleh angin geng. Misalkan ada sampah dibawa oleh angin sehingga bersih, tidak. Itu pasti masyarakatnya itu membuang sampah secara teratur dan secara tidak berlebihan membuang sampah. Mungkin sampah ada juga yang tercecer di jalan, tetapi itu tidak banyak ya geng. Tetapi kebanyakan yang kita lihat di negara Malaysia ini, masyarakatnya itu membuang sampah pada tempatnya geng, maupun itu dari anak kecil, anak muda maupun dewasa geng, semuanya membuang sampah pada tempatnya. Dan juga tadi saya dengar seperti wanita yang bukan muhrim ya geng, itu dilarang bersalaman, dan itu juga tidak ingin bersalaman mereka berdua kalau bukan muhrim. Dan sorry kalau kata-kata agak salah ya geng, karena saya tidak bisa, karena ini menyangkut dalam aspek kehidupan, aspek agama kita ya geng. Ini semuanya ada di dalam agama ya geng, karena saya tidak mau nanti ada kesalahan yang keluar dari mulut saya, karena ini masalah agama. Dan itu memang ada dalam agama ya geng, kita dilarang bersentuhan yang bukan muhrim ya geng. Dan itu juga perlu kita contoh, itu sangat positif geng, sangat-sangat baik. Dan itu juga dilarang geng di dalam agama Islam. Jujur geng, saya sangat setuju geng apa yang dikatakan oleh mbaknya ini tadi, yang dimana semuanya itu harus kita contohi. Karena yang saya lihat di sini positif geng, sangat-sangat positif dan sangat-sangat baik untuk kita tiru atau kita contoh geng. Ya misalkan kalau seperti malu untuk mencontohi, itu mungkin kita tidak perlu malu ya geng, karena hal yang kita tiru itu sangat-sangat baik. Yang mungkin ada dari teman-teman kita yang tidak setuju dan tidak mau mencontohi atau tidak mau tiru ya geng, karena mungkin ada hati yang masih terluka, mungkin ada hati yang belum menerima ya geng, karena kebaikan ini datang dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Dan saya tahu banyak sekali juga ada orang yang tidak terima, karena ya seperti yang saya katakan tadi, kebaikan ini, hal yang harus ditiru ini datangnya dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Tetapi apa yang saya katakan ini ya geng, apapun itu, hal yang baik itu walaupun datang dari seorang pencuri saja, kita ambil geng. Seperti contoh ada orang mencuri ayam contohnya ya geng, tetapi si pencuri itu menyuruh kita sholat atau menasehati kita harus ambil geng. Kita jangan tiru cara mencurinya, kita tiru, kita ambil ilmunya yang dia itu nasihati kita ya geng, seperti itu geng. Karena ini sangat-sangat positif, ini sangat-sangat positif geng, saya sangat-sangat setuju sekali, serius geng. Ya mungkin ada juga yang tidak mau menerima seperti apa yang saya katakan tadi, tetapi wah, Masya Allah. Dan jujur ini sangat-sangat baik untuk kita tiru, terutamanya tadi itu membuang sampah pada tempatnya, itu sangat-sangat baik geng, serius. Oke, sampai di sini saja kan video saya. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.